ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Jadi jangan harap beta tidak datang 30 Juli. Insya Allah Allah sayang. Allah sayang, Allah berkahi beta. Beta datang Surabaya, baku dapat dengan Pak Esra. Iya Bapak Deki. Beta datang Surabaya 30 Juli. Tiket sudah ada Bapak Deki, tiket sudah ada. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Gersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Kainama. Selang menantikan debat antara Pendeta Esra Soru melawan Ustadz Kainama di akhir bulan Juli nanti, Ustadz Kainama seringkali buat video dan dia mengungkapkan beberapa hal yang bertentangan, dan semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini membantah pernyataan-pernyataan yang pernah dia sampaikan dulu, ya. Ketika dia mengatakan dia pernah sekolah, bahkan pernah ke Yerusalem, dan juga pernah studi. Dan di dalam video yang akan kita dengarkan ini, semua itu dia bantah sendiri, dan dia mengaku dia tidak pernah mengalami itu semua. Dan dari video yang akan kita dengarkan ini, semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, saya pikir ini adalah satu kode supaya ini jangan pula nanti ditanyakan oleh Pendeta Esra Soru pada waktu mereka debat di akhir bulan Juli nanti. Dan dalam kesempatan itu juga dia juga merendahkan Dr. Bambang Nursena terkait dengan bahasa Ibrani. Dia nggak tahu ya siapa Dr. Bambang Nursena ya. Pak Bambang Nursena itu adalah seorang dokter yang mengerti bahasa Ibrani, bahkan bahasa Ibrani kuno. Bukan hanya kuno juga ya, bahasa Jawa yang lama itu juga diketahui, dan juga Dr. Bambang Nursena adalah seorang ahli sejarah. Nah, di sini Ustadz Kainama coba merendahkan Dr. Bambang Nursena. Tapi saya pikir sih kalau Dr. Bambang Nursena mendengarkan ini mungkin dia akan geleng-geleng kepala. Dan saya juga pastikan Dr. Bambang Nursena sendiri tidak mau berdebat dengan Ustadz Kainama. Nah, kita simak dulu cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama. Ini, Pak Bambang baca banyak-banyak, jangan cuma bicara sah. Terlalu banyak jalan-jalan Yerusalem. Pak Bambang terlalu banyak. Pak Bambang terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem sampai lupa baca bahasa Ibrani, Hebrew Bible. Baca Pak Bambang, Bapak dokter pernah ke Yerusalem ke belum? Sudah. Kalau saya belum, saya belum pergi. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Saya nggak pernah pergi. Nanti Bapak Esra tanya lagi. Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini, Kainama mana kau punya ijazah dari Haifa? Tidak ada Bapak Pendeta, tidak ada. Jadi saya tidak malu kalau bicara. Yang malu itu orang yang mengaku dokter tapi ternyata salah, itu malu. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Gitu toh. Ya kan? Mengaku dokter teologi tapi salah, malu. Kalau beta tidak. Ditanya punya ijazah dari STT Jakarta, oh tidak ada. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng, nyebrang Metropol. Kalau ada yang dari Jakarta tahu Metropol, lalu kita nyebrang ada kampus Sekolah Tinggi Teologi aja di sana. Setelah selesai itu, sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda. Dari Leiden tidak ada. Lalu ke Haifa, kau punya ijazah mana? Kau pernah ke sana? Oh tidak pernah. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan, diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Jadi jangan harap beta tidak datang 30 Juli. Insya Allah Allah sayang. Allah sayang, Allah berkahi beta. Beta datang Surabaya, baku dapat dengan Pak Esra.
Iya, Bapak Deki. Beta datang Surabaya 30 Juli. Tiket sudah ada, Bapak Deki, tiket sudah ada. Itu satu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kainama nih yang nggak pernah sekolah nih. Ya, demikianlah video dari Ustadz Kainama, juga beberapa video yang sudah kita dengarkan ya. Jadi, saya ragu ya, sebetulnya Ustadz Kainama dengan video itu, ya kan, ikan akan mempersiapkan diri untuk debat di tanggal 30 Juli nanti. Tetapi sebelum debat tersebut, dia sudah menyinggung-nyinggung nih, supaya videonya ini sampai kepada lawan debatnya, dalam hal ini Pendeta Ezra Soru. Tentulah, secara tidak langsung Ustadz Kainama memberi satu warning sekaligus pesan ya, supaya yang begitu itu tidak perlu ditanyakan. Saya pikir itulah tempat yang sangat tepat kalau seandainya Pendeta Ezra Soru mau tanya. Ini kan sebetulnya bukan pertanyaan inti dari debat nanti, tetapi ini supaya diketahui oleh publik secara jelas dan legal ya. Karena kan beberapa pengakuan dari Ustadz Kainama, dia mengatakan dia pernah belajar S1 di STT Jakarta, S2-nya di Leiden di Belanda, S3-nya itu Haifa Israel. Nah, itulah waktu yang tepat kalau sebenarnya Pendeta Ezra Soru bertanya untuk klarifikasi. Dari situ kita bisa tahu ya, kalau seandainya Ustadz Kainama betul-betul adalah seorang alumni dari STT Jakarta, S2 di Belanda, S3 di Haifa, mungkin perlu dipersiapkan untuk ijazahnya. Dan kalau seandainya semua itu tidak ada dan tidak benar, itu berarti selama ini Ustadz Kainama itu memang hanya ngomong sembarangan saja. Dia hanya menipu orang yang mendengarkan dia, padahal dia tidak pernah mengalami, dia tidak pernah belajar atau studi di STT Jakarta, Belanda, dan juga Haifa, Israel. Itu hanya supaya orang tertarik dan mau mendengar dan memakai Ustadz Kainama. Nah, itulah sebabnya seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan itu kekhawatiran dari Ustadz Kainama kalau nanti statusnya, apakah dia pernah belajar di beberapa STT ini, itu akan ditanya oleh Pendeta Ezra Soru. Walaupun ini sederhana, tetapi terkait dengan klarifikasi yang jelas di waktu debat tersebut perlu juga kita mau dengar dari Ustadz Kainama. Bisa jadi Ustadz Kainama gemetaran ya, karena dia tidak mengalami itu semua. Nah, kita doakan supaya acara debat nanti berjalan dengan baik, supaya di acara debat tersebut kita bisa melihat kualitas dari Ustadz Kainama ketika berhadapan dengan Pendeta Ezra Soru. Ya, itu saja videonya. Kiranya video ini boleh menjadi informasi sekaligus juga memberikan edukasi kepada kita, supaya kita juga sekaligus terhibur dari video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.